warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cinta, apa kabar? Terima kasih ya sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bahas Haseki Hurrem Sultan. Siapa sih Haseki Hurrem Sultan? Bagi kalian yang fans beratnya drama Turki abad kejayaan pasti tahu siapa Hurrem Sultan. Yap, bener Cinta. Hurrem Sultan adalah istri tercinta dari King Sulaiman Al-Qununi. Jadi kalian yang pengen tahu kisah beliau, pantengin aja video aku, dengarkan celoteh aku dari awal video sampai akhir video. Oke Cinta, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol merah yang ada tulisannya subscribe, kemudian aktifin juga loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan updatean video terbaru aku. Like dan share juga tidak apa-apa, nggak haram Cinta, oke? Sudah Cinta? Sudah. Oke Cinta, kita lanjut ke pembahasan. Haseki Hurrem Sultan adalah seorang budak yang sukses dinikahi secara sah oleh King Sulaiman Al-Qununi. Kok bisa, El? Seorang budak dinikahi sama sultan? Mujur banget itu budak. Iya, benar sekali, mujur banget. Dengan kecantikan dan kecerdasan Hurrem Sultan, tidak mustahil Cinta beliau dinikahi oleh Sultan Sulaiman. Kita kilas balik ke belakang. Ratu Hurrem berasal dari Rohatin dan lahir pada tahun 1506 dari pasangan Havrilo Lisowski dan Alexandra Lisowski di kota Rohatin, yang mana saat ini kalian taunya adalah Ukraina Barat. Sebagian sejarah menyatakan bahwasanya Havrilo Lisowski atau ayahanda Hurrem Sultan ini adalah seorang pendeta Kristen Ortodoks. Dan Hurrem Sultan mempunyai nama lahir Alexandra Anastasia Lisowski. Dia Alexandra kecil sampai Alexandra remaja, dia tumbuh layaknya remaja-remaja yang lain, sederhana, periang, dan ya sifat remaja dan anak-anak pada umumnya. Sampai akhirnya Cinta pada usianya ke 14 datanglah bangsa Tartar Crimea menyerbu atau menggerebek daerah Rohatin. Dan malangnya Alexandra remaja tertangkap pada penjarahan tersebut, hingga akhirnya Alexandra remaja yang pada saat itu usia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1520, beliau Alexandra remaja ini dijadikanlah budak. Ya mau gimana Cinta, yang namanya budak ya pasti untuk diperjualbelikan. Akhirnya bangsa Tartar membawa Alexandra remaja ke pusat pasar budak di Kava. Yang namanya budak ya jual beli sampai akhirnya terbawalah Alexandra Lisowski ke Konstantinopel. Yap, pasar budak tetap. Pasar budak Konstantinopel. Dan mujurnya pada saat itu, pengawal istana atau penjaga istana sedang mencari budak yang akan ditempatkan ke kastil harem. Apa itu harem, El? Harem adalah sebuah kastil khusus untuk perempuan-perempuan milik raja, ya ibunya, ya saudarinya, ya istri-istrinya, ya selir-selirnya, ya budak-budak wanita, kemudian pelayan-pelayan yang diperlukan oleh keluarga perempuan raja, seperti itu. Dan anak-anak raja bersama
istri atau selir. Ya tahu, yang laki-laki, anak laki-laki maksimal umur 12 tahun boleh tinggal di harem. Nah, sesuai dengan namanya harem, disadap ya, dari bahasa Arab yang berasal dari haram yang artinya dilarang. Kastil ini benar-benar dilarang untuk siapapun kecuali ampunya. Ya, raja itu sendiri dan para kasimnya atau pelayan raja yang sudah dikebiri. Seperti itu cinta. Balik lagi ke Alexandra yang dipilih menjadi budak di harem. Ya tahu kalau budak di harem ya kudu cantik. Jadi Alexandra remaja itu terpilih seperti itu. Nah, karena Alexandra itu udah cantik, seksual gitu ya, pokoknya bahenol gitu, kemudian cerdas, maka nggak perlu cinta, nggak perlu waktu lama sekali sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Hanya serang beberapa bulan, beliau Alexandra remaja yang saat itu berusia 17 tahun menarik perhatian Sultan dengan kecantikan dan kecerdasannya. Ya, namanya laki-laki ya, udah tertarik sama perempuan pasti diperhatiin terus. Kemudian jadilah Alexandra Anastasia Lisowski menjadi salah satu selir King Sulaiman. Dan pada saat itu Alexandra masih beragama Kristen Ortodoks, sehingga jadi selir tuh, dinikahin sama raja, dijadikan selir, berpindahlah agama jadi mualaf si Alexandra Lisowski ini. Jadi beliau pada saat itu sampai akhir hayatnya memeluk agama Islam dan namanya sama King Sulaiman diganti menjadi Hurem yang artinya ceria, periang. Ya, mengkonotasikan kepribadian si Alexandra ini cinta yang periang, seperti itu. Nah, karena kedekatan keduanya memiculah gemercik-gemercik iri dari selir yang lain. Bahkan istri pertama King Sulaiman yang bernama Mahidevran Sultan atau tepatnya Haseki Mahidevran Sultan sangat cemburu dengan keberadaan Hurem Sultan. Ya, cekcok pasti ada seperti di serial dramanya cekcok. Untungnya di situ ada Aisyah Hafsah Sultan atau Ibunda Sultan yang menengahi seperti itu. Jadi nggak sampai kayak gemercik pertempuran yang alot gitu Cin gitu. Jadi tapi malangnya tahun 1534 Ibunda Sultan wafat, sehingga akhirnya di situ memiculah pertengkaran yang lebih hebat hingga akhirnya Mahidevran Sultan dan Hurem Sultan berantem hingga tonjok-tonjokan cinta. Hingga akhirnya Hurem Sultan babak belur ditonjokin sama Mahidevran Sultan. Dan babak belur wanita yang dikasihinya ini membuat Sultan sangat geram cinta. Hingga akhirnya menurunkan surat untuk pengasingan Mahidevran Sultan ke Manisa. Tapi alibinya si Sultan ini pinter. Karena pada saat itu Mahidevran adalah ibunda dari putra mahkota yaitu Syahzade Mustafa. Sehingga Syahzade Mustafa diutus untuk atau diturunkan perintah untuk menjadi gubernur di Manisa. Dan saat itu ya Mahidevran Sultan mengikut anaknya ke Manisa. Seperti itu cinta. Dan hilangnya Mahidevran dari kastil harem,
Hurrem Sultan menjadi lebih kokoh kedudukannya cinta. Jadi akhirnya beliau menduduki tingkat tertinggi di kastil harem. Seperti itu cinta, hingga akhirnya beliau sangat-sangat berpengaruh di era kepemimpinan King Sulaiman Al-Qununi. Baik itu semua masalah dalam negeri dan masalah luar negeri atau perjanjian internasional. Hal ini dibuktikan sepucuk surat yang Hurrem Sultan kirimkan kepada kerajaan Polandia untuk tunduk kepada suaminya, King Sulaiman. Jadi terjadilah perjanjian Polandia Ottoman, yang mana sebenarnya ini punya latar belakang. Sebenarnya kan Rohatin, daerah kota asal Hurrem Sultan ini ada di bawah kerajaan Polandia, dan di situ sering terjadi penjarahan. Seperti beliau akhirnya jadi budak itu cinta. Jadi beliau pengen mengendalikan penjarahan itu. Seperti itu, hingga akhirnya beliau pun menjadi penasehat kerajaan atau penasehat keputusan sang raja atau Sultan Sulaiman itu sendiri. Bahkan penasehat-penasehat yang lain itu merasa kayak bukannya ini itu kedudukannya terlalu tinggi untuk seorang perempuan, tapi ya mau gimana lagi, itu udah nggak diindahkan sama King Sulaiman, karena ya tahu sendiri Hurrem Sultan sangat cerdas, apalagi setelah Hurrem Sultan itu dekat dengan Sultan, disekolahkan, bahkan ada sejarah yang mengatakan Hurrem Sultan menguasai beberapa bahasa seperti itu. Saking pinternya ya, udah gitu saking sekonyongnya raja pada saat itu ya udah nggak diindahkan itu ucapan-ucapan para penasehatnya. Nah, nggak sampai di situ, karena kecermelangan Hurrem Sultan, baik itu menjadi selir raja ataupun di karirnya, banyak banget tuh Cin yang iri. Gak jarang juga beliau menjadi target percobaan pembunuhan, tapi alhamdulillah itu semuanya bisa dilalui. Sebenarnya Cin, banyak sekali desas-desus mengenai Hurrem Sultan seorang penyihir. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Hurrem Sultan bertanggung jawab atas kematian Syahzade Mustafa. Yap, seperti di serialnya, Syahzade Mustafa meninggal di tangan Sultan atau atas perintah Sultan. Cekek tuh. Nah, karena konspirasi beliau inilah desas-desus gosip nih Cin. Nah, karena King Sulaiman tidak mau wanita yang dicintainya berimage buruk, akhirnya turunlah surat bahwasan siapapun yang meneruskan gosip tentang Hurrem Sultan adalah seorang penyihir dan Hurrem Sultan adalah dalang dari kematian Syahzade Mustafa, akan dihukum sangat berat. Ya tahu sendirilah Cin, pada saat itu kenapa orang-orang bergosip bahwasanya beliau adalah penyihir dan yang menyihir Sultan supaya Sultan itu cintanya sama Hurrem Sultan aja gitu. Karena ya Sultan selama menikahi Hurrem Sultan atau bersanding dengan Hurrem Sultan itu tidak pernah melirik wanita lain, bahkan istri pertamanya aja diasingkan kan Cin. Ya seperti itulah. Tapi akhirnya ya gosip itu menguap karena terpaksa dibungkam oleh perintah raja itu, yang perintah penghukuman itu cinta. Nah, nggak sampai di situ aja cinta. Sebenarnya Hurrem Sultan itu terkenal sekali dengan kedermawannya. Ini terbukti dari beliau membangun dapur umum di dekat pasar budak wanita untuk memberi fakir miskin di sekitar situ. Kemudian beliau juga ikut andil pembangunan Makkah sampai Yerusalem. Kemudian ada pembangunan masjid, ada pembangunan air mancur, ada pembangunan sekolah Al-Quran, ada pembangunan pemandian untuk rakyatnya yang sampai saat ini masih beroperasi itu pemandian gitu cinta. Jadi sebenarnya
Beliau ini sangat dermawan, bahkan beliau punya badan amal yang memang benar-benar buat amal, seperti beliau menerapkan seperti halnya Sultan Harun Ar-Rasyid. Beliau mempunyai 6 anak cinta nih. Yang pertama adalah Syahzade Mehmet, Mihrimah Sultan, Syahzade Abdullah, Syahzade Selim II, Syahzade Beyazid, Syahzade Jinhangir. Yang mana Syahzade Selim II ini yang menggantikan Syahzade Mustafa sebagai putra mahkota. Hingga saat itu, akhirnya Hurrem Sultan dinikahi secara sah oleh King Sulaiman. Iya cinta, tahu di serialnya hanya 5 anak. Iya, karena Syahzade Abdullah itu meninggal sebelum dilahirkan, dan Syahzade Jinhangir itu meninggal tak lama setelah sepeninggalan Syahzade Mustafa. Seperti itu cinta. Jadi akhirnya Syahzade Selim II menjadi putra mahkota dan Hurrem Sultan dinikahi secara sah oleh King Sulaiman, hingga akhirnya beliau mendapat gelar sah Haseki Hurrem Sultan. Seperti itu cinta. Tapi hingga akhirnya pada tahun 1558 beliau tutup usia karena penyakit yang belum diketahui. Ya tahu sendiri pada saat itu tenaga medis juga belum sangat secanggih sekarang. Kalau ada sebagian sejarah mengatakan bahwasanya beliau itu karena wabah flu virus seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya karena kanker. Seperti itu cinta. Dan akhirnya beliau disemayamkan di Masjid Raya Sulaiman yang berada di kota Konstantinopel yang sekarang itu Istanbul cinta. Jadi bagi kalian yang berkunjung ke Turki, jangan lupa berkunjung ke pemakaman Haseki Hurrem Sultan. Di sana dihias seperti taman surga cinta, seperti itu. Jadi seperti itulah kisah seorang budak hingga jadi Haseki atau permaisuri raja. Seperti itu. Jangan lupa ya cinta, apapun yang kalian lakukan berdoa ikhtiar sama konsisten supaya kalian cepat sukses. Oke cinta, sampai di sini dulu ya. Nantiin juga cerita-cerita aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Piarung.